Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar fikih ibadah. Silakan dibuka buku fikih ibadahnya, yang buku yang punya Al-Azhar Syifa Budi. Pada hari ini kita akan meneruskan bacaan kita beberapa hari yang lalu. Bisa jelaskan bahwasanya salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil adalah dengan berwudu. Pada hari ini kita akan belajar tentang wudu. Silakan dibuka buku fikih ibadahnya halaman 2. Anak-anakku, berwudu adalah salah satu ibadah yang merupakan pintu gerbang untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu suci, suka dengan orang-orang yang suci. Sebagaimana firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, dalam berwudu ada nilai-nilai atau pelajaran-pelajaran yang harus kita biasakan. Adapun nilai-nilai atau pelajaran dari berwudu adalah bersih anggota badan. Ini yang kita biasakan. Yang kedua, bersih pakaian. Yang ketiga, bersih lingkungan. Yang keempat, bersih dari perbuatan dan perkataan yang buruk. Itulah 4 nilai dari berwudu yang harus kita biasakan. Selanjutnya, dalam berwudu kita menggunakan air. Ada macam-macam air. Ada 4. Pertama, air mutlak, yaitu air suci dan menyucikan. Dia tidak bisa dinajiskan karena jumlah airnya banyak. Air mutlak ada 7, yaitu air laut, air sungai, air embun, air salju, air mata air sumur, air hujan. Dan air mutlak ini air yang diperbolehkan untuk berwudu. Yang kedua, air mustakmal atau air yang sudah terpakai. Menurut beberapa ulama atau sebagian ulama, air ini boleh digunakan untuk berwudu selama air ini tidak berubah warna, rasa atau baunya. Ya, misalnya di kolam besar kita gunakan untuk berwudu, kemudian air wudu itu jatuh kembali ke kolam tersebut. Nah, air yang jatuh ke kolam tersebut boleh kita gunakan untuk berwudu selama tidak berubah warna, rasa atau baunya. Ini disebut dengan air mustakmal atau air yang sudah terpakai. Yang ketiga, air yang tercampur dengan barang suci, seperti air yang tercampur dengan lumut, daun, atau bahkan sabun, boleh digunakan untuk berwudu selama tidak berubah warna, rasa, dan bau. Kalau air tersebut berubah warnanya dari yang air bening berubah jadi merah, kuning, hijau, maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Atau berubah rasanya, air bening bersih, tapi rasanya sudah manis, mungkin asam, asin, nah ini tidak boleh digunakan untuk berwudu. Atau berubah baunya, air ini bau, ya, maka ini tidak boleh digunakan untuk berwudu. Tetapi selama tidak berubah warna, rasa, dan baunya boleh digunakan untuk berwudu. Yang terakhir, air mutanajis, air najis, air yang tercampur dengan kotoran, tercampur dengan bangkai, tercampur dengan air kencing atau darah, maka air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci atau untuk berwudu. Nah, itu jadi ada 4 macam air yang harus kita ketahui. Kemudian ada syarat-syarat sah wudu. Pertama, syarat sah wudu atau wudu kita diterima, pertama suci dari najis, yaitu sebelum berwudu kita harus menghilangkan terlebih dahulu najis yang menempel di badan kita. Kemarin kita sudah belajar ada najis besar, najis kecil, najis sedang. Itu kalau menempel di badan kita harus kita hilangkan terlebih dahulu hingga hilang zatnya, hingga hilang bendanya, warnanya, rasanya, dan baunya, baru kita berwudu. Yang kedua, ketika berwudu tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Tidak boleh ada sesuatu yang menempel di anggota badan yang dibasuh ketika berwudu.
Bisa tangan kita ada tip X, ada cat, maka harus terlebih dahulu dihilangkan. Bahkan kalau bisa tidak boleh tatoan, haram hukumnya. Ya, maka dari sekarang Mister ingatkan pada kalian jangan sampai dan jangan sekali-sekali kalian mentato badan kalian, karena kalau mentato ini dapat mencegah air wudhu ke tubuh kita. Akhirnya ibadah kita tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menggunakan air suci dan menyucikan. Tadi yang sudah bisa jelaskan. Di antaranya 7 air tadi. Atau air suci yang menyucikan, air yang tercampur benda tapi tidak merubah bau, rasa, dan warnanya. Atau kalau tidak ada air, boleh dengan tayamum atau dengan debu. Kemudian selanjutnya adalah dalil wudhu. Perintah wudhu ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Yang artinya, hai orang-orang beriman, bila kamu hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai siku-siku, dan usapkan kepalamu dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Nah itu. Jadi perintah berwudhu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian rukun-rukun wudhu. Rukun-rukun ini harus ada dalam wudhu. Ketika kalian berwudhu meninggalkan rukun ini, maka wudhu kalian tidak sah. Tapi kalau kita sudah melakukan 6 rukun ini, insya Allah wudhu kita sudah sah. Pertama, niat dalam hati. Niatnya dalam hati. Pertama, ketika membasuh muka, niatkan dalam hati, saya niat berwudhu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membasuh muka sampai rata. Ya, mukanya dibasuh sampai rata. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Ya, nanti ada videonya insyaallah. Yang keempat, mengusap kepala. Ya. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib atau berurutan. Itu adalah rukun wudhu, ada 6. Kemudian selanjutnya sunnah-sunnah wudhu. Ini sunnah-sunnah jika kita kerjakan berpahala, jika kita tinggalkan rugi. Sunnah-sunnah wudhu pertama adalah membaca basmalah. Jadi sebelum berwudhu kita membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kedua, mencuci tangan. Ya. Ketiga, mencuci hidung. Keempat, berkumur-kumur. Kelima, membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Ya, karena membersihkan telinga. Ketujuh, berdoa setelah wudhu. Itu adalah sunnah wudhu. Itu anak-anak sekalian, pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang berwudhu. Pertama tentang nilai-nilai wudhu. Yang kedua tentang macam-macam air yang kita gunakan untuk berwudhu, yang boleh dan yang tidak boleh. Yang ketiga, syarat sah wudhu apa saja. Kemudian dalil wudhu atau ayat yang memerintahkan kita untuk berwudhu. Kemudian tentang rukun wudhu dan sunnah wudhu. Semoga kita bisa mempraktikkannya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja dari Mr. Haris. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.